Babu su'ali Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islami wal ihsan wa ilmi as-sa'ah wa bayan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu thumma qala. Ini yang di Bukhari. جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما بالناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. Ini yang an Abi Hurairah. Kalau yang biasa kita kenal hadis Jibril yang di Arba'in Nawawi itu nanti kita baca juga. Ini yang saya baca yang an Abi Hurairah. Kalau yang di Arba'in Sayyidina Umar bin Khattab. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Qala mal Islam? Qala al Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. أشراط علامات. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ini hadis terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Tidak terhitung banyaknya ulama yang mensyarahi hadis ini, baik ulama kuno atau ulama zaman saat ini. Di antaranya Al-Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ada karangannya Syarh Hadis Jibril. Ada lagi Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dan lain-lain, banyak sekali. Kenapa? Sebab kata beliau-beliau itu hadis Jibril ini
mencakup segala masalah. Yang saya nukil dari Syarhu Hadithi Jibril Habib Zain di Sumaid Madinah halaman 16. Jadi kata beliau, "I'lam anna hadzal haditha kama ishtamala ala arkanid din ats-tsalatsa wa hiya al-islam wal iman wal ihsan faqad tadammana aidan anwa'al ulum ats-tsalatsa." Hadis Jibril ini mengandung 3 masalah pokok agama: Islam, iman, ihsan. Selain itu, kata beliau, 3 macam ilmu juga ada di hadis Jibril. Fal-awwalu ilmu al-fiqh, pertama ilmu fiqh. Watsani ilmu tauhid, kedua ilmu tauhid juga masuk di hadis Jibril. Watsalitsu ilmu tasawuf, ilmu tasawuf juga masuk di hadis Jibril. Jadi ilmu fikih itu mengurusi syariah bangsa zahir, ilmu tauhid mengulangi syariah. Jangan keliru, ilmu tauhid itu juga syar'an, syariah. Mengurusi bangsa hati, yakni i'tiqad. Nah, yang ketiga ilmu tasawuf, ini yang oleh Maulana Imam Al-Habar disebut sebagai ainus syariah. Jadi syariat itu ya tasawuf. Ain itu mahiyah, hakikat. Hakikat syariah itu ya tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf itu sudah jadi. Fikihnya jadi, tauhidnya jadi, diamalkan jadi tasawuf. Sama saja. Tasawuf itu juga ilmu syariah. Ketiga ilmu ini dan ketiga asas agama ini semuanya ada di hadithu Jibril. Karena itu saya anjurkan santri harus hafal. Harus. Sebab ini pokok ini. Semua masalah ada di sini. Tinggal pembahasannya. Saya pernah mendengar Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Adni waktu di Malang itu di Universitas Islaman itu, pokoknya di daerah Malang sini. Saya lihat di televisi yang memuat ceramah beliau itu luar biasa, beliau mensyarahi hadits Jibril. Ringkasnya dari pembahasan beliau itu semua mas'alatul ulum ada di sini dan terambil dari sini. Luar biasa itu syarah beliau waktu itu tentang hadits Jibril. Panjang sekali. Yang ingin memperluas boleh cari rekamannya itu. فهذه العلوم الثلاثة يجب على كل مكلف طلبها وتحصيلها. 3 ilmu ini hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Fikih, tauhid, tasawuf. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mencarinya. Wala rukhsata lahu fi tarkiha. Tidak ada rukhsah, tidak ada alasan lagi. Mau tidak mau, santri bukan santri, wajib paham 3 ilmu ini. Meskipun seukuran yang menjadi amalan sehari-hari. Fikih, tauhid, tasawuf. Lanjutkan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau barizan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, muncul
yauman linnas, kepada orang-orang, yakni sahabat-sahabat kala itu. Fa'atahu rajulun faqala mal iman. Kemudian datang seorang laki-laki kepada Nabi sambil bertanya, mal iman, apa yang dinamakan iman? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu an tu'mina, engkau beriman billahi, dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, bi liqaihi, dan dengan pertemuan dengan Allah, wa bi rusulihi, para rasul Allah, wa tu'mina bil ba'thi, dan engkau beriman dengan hari kebangkitan. Galamal Islam, apa yang dinamakan Islam? Qala al-Islamu islaman ta'budallaha, wa ibadah kepada Allah Ta'ala, wa la tusyrika bihi, engkau tidak mensyirikkan Allah, wa tuqimas salah, melaksanakan iqamatus salah, wa tuaddiyaz zakah, membayar zakat, al-mafruḍah, yang diwajibkan, wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Qala, laki-laki tadi bertanya lagi, mal ihsan. Ini tolong menjadi tanbih. Biasanya orang itu kadang suka ngomong, saya yang penting sholat, puasa, zakat, haji, sudah selesai. Saya diperintahkan Allah sholat, ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji, selesai sudah. Itu keliru, tidak lengkap itu. Ada lanjutannya masih ajaran Nabi Muhammad SAW yang namanya ihsan. Ini yang jadi dalil tasawuf dari sini. Jadi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'ath, ini tauhid. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimas salat wa tu'addiyaz zakah wa tasum Ramadan, ini fikih. Qala mal ihsan, ini tasawuf. Jadi tidak bisa disangka lagi, mempelajari tasawuf ya wajib, mengamalkan tasawuf juga wajib, sebab ada yang namanya ajaran ihsan, bukan hanya Islam, bukan hanya iman, ada ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi sholat seolah-olah melihat Allah. Melaksanakan puasa seolah-olah melihat Allah memerintahkan. Haji lebih sukar lagi itu. Haji itu kan campur aduk sama masyarakat berbagai negara. Bagaimana caranya? Ka'annaka tarahu ketika haji. Lebih berat lagi itu. Ada pembahasan ulama, kenapa memakai kata-kata ka'annaka tarahu, wallahu la yutakayyafu. Padahal Allah Ta'ala tidak bisa dikaifa-kaifa. Kata ulama, fa kullu ma khatara bi balika wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam hati kita, Allah berlawanan dengan itu. Allah mukhalafah dengan itu. Ka'annaka tarahu itu kan seolah-olah melihat seperti ada sesuatu yang berasal dari alam. Padahal Allah Ta'ala pencipta alam. Jelas tidak berada di alam, tidak berbentuk seperti alam. Bagaimana pemahamannya ini? Kata ulama, maksudnya ka'annaka tarah an ta'budallaha ibadatan nasya'at 'anil ma'rifah. Agar engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang tumbuh dari ma'rifat ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan harap bisa mengamalkan ka'annaka tarahu sebelum memahami ilmu tauhid. Karena itu ihsan di sini setelah Islam dan setelah iman. Tidak akan ada ihsan kalau belum ada iman. Tidak akan ada iman kalau belum ada Islam. Jadi tertibnya begitu. Al-Islamu thumma al-imanu
thummal ihsanu. Fa illam takun tarahu subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau tidak mampu mengamalkan ka'annaka tarah, amalkan fa innahu yarak. Kalau ini gampang ya. Tinggal menghadirkan pikiran saja. Menghadirkan pikiran, menata hati di dalam ibadah, merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad, Allah taala mengawasi kita. Yang sulit melanggengkan. Kalau mengamalkan ini beberapa detik gampang, tapi melanggengkan umpama salat itu 5 menit, selama 5 menit kita amalkan fa innahu yaraka, ya sulit. Tapi kalau sebentar-sebentar sih masih bisa. Ya saya kira dengan usaha yang terus-menerus istiqamah dilakukan nanti bakal berhasil. Dirasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Mengawasi takbir, mengawasi ruku, melihat kita sujud, sambil dihadirkan gerakan hati didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjapan mata dilihat dan didengar loh. Jadi kerjapan mata, gerakan hati itu dilihat, didengar dan dimengerti, disama, dibasor, diilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, latihannya itu ketika sholat, kerjapan mata, gerakan hati, gerakan tangan, pindahnya kaki ketika kita tahiyat awal, ketika kita tahiyat akhir, itu dirasakan, dilihat, didengar dan dimengerti, disama, dibasar dan diilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Anda ingin mengamalkan fa innahu yaraka. Ini kalau dilatih nanti ada pertolongan Allah taala. Terbuka, menjadi faham, dan nanti ada dzauq, ada rasa salat itu. Beda nanti dengan salat yang kita kerjakan di masa-masa lalu. Kalau dilatih dengan Allah taala mendengar salat kita, Allah taala melihat salat kita, Allah taala mengetahui salat kita terus. Seperti yang tadi saya terangkan, semua. Bahkan rambut yang terkena angin ketika kita sholat bergerak sedikit saja, itu dilihat, didengar dan dimengerti oleh Allah taala. Detakan jantung sama itu, dilihat, didengar dan dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keringat yang muncul di dahi kita itu kan ada suaranya, itu disama oleh Allah taala, dibasar dan dimengerti. Nah, itu dilatih di dalam salat. Kalau mampu mulai takbir sampai salam, tidak mampu, harus ada begitunya di dalam salat itu. Sebab kata ulama, yang dihitung salat kita itu ya yang hati sedang seperti itu. Disebut khusyuk, disebut hudur, disebut aqala minha minas salah. Itu yang dihitung. Kalau yang hati kosong, tidak ada pahala, tidak ada hitungan, hanya mendapat faedah, tidak berdosa, begitu saja. Yang dihitung, yang ada kehadiran. Yang saya tahu dan saya pahami, kalau tidak memakai, ini kelas saya, tidak tahu kalau kelasnya wali-wali ya beda lagi. Kalau tidak usaha mengamalkan fa'innahu yaraka, sulit. Sangat sulit mengamalkan perintah Allah yang bernama al-khusyu'u wal-huduru fis salah. Khusyuk dan menghadirkan hati di dalam salat. Silakan Anda mencoba. Nanti beda rasanya. Kaget nanti Anda. Ternyata salat itu ada rasanya. Nanti ada perubahan di dalam hidup yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, diterangkan oleh ulama, diterangkan oleh wali-wali Allah Ta'ala, bahwa salat itu bisa merubah hidup, merubah orang dari maksiat menjadi tidak maksiat. Sampai disebut oleh Allah Ta'ala, qad aflaha, beruntung. Beruntung itu kan berarti mendapatkan sesuatu yang hebat. Tidak akan ada seseorang disebut beruntung kalau mendapatkan yang biasa-biasa saja. Sedangkan sholat kita selama ini biasa-biasa saja. Karena itu sholat kita ini sholat pesakitan. Sholat orang sakit, perlu diobati, perlu dirobah. Dirobahnya itu dengan mengamalkan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau tidak mampu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mudah-mudahan salat kita bejemiah babina menjadi salat yang diamalkan oleh orang-orang dahulu. Orang-orang kuno itu salatnya hebat-hebat itu. Pernah kejadian di Surabaya, saya lupa tahun, bulan, tanggalnya, lama sudah ini, puluhan tahun yang lalu. Ada kebakaran besar di satu kampung yang membumi, hanguskan kampung itu. Yang selamat hanya satu langgar, satu musola yang terbuat dari kayu. Kebanyakan bahannya dari kayu, tidak terbakar. Dipakai sholat 5 waktu, musola bukan masjid. Dipakai sholat 5 waktu. Dan dipakai khusyuk sholat oleh orang-orang dulu, kiai-kiai dulu. Orang-orang kampung tapi yang zaman dulu. Sebelum ada televisi, belum ada ini, belum ada itu. Kalau bahasa saya, sholat orang yang betul-betul sholat, bukan sholatnya orang sakit. Sehingga bekasnya saja, bekasnya sholat itu sudah keramat. Gimana orangnya? Bagaimana orangnya? Langgar yang terbuat dari kayu saja tidak terbakar. Itu kan bekas itu, asar. Asarnya orang-orang kuno, asar salihin. Apalagi orang-orangnya. Pantas kalau orang-orang yang betul-betul sholat di hari kiamat nanti tidak mempan dibakar api neraka. Sebab mereka memang betul-betul kelompok qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allahumma rzuqna dzalik waj'alna mithlahum lana wa lil ahbab wa ila hadratin nabi